Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AR dan Dr. Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada apa saran nggak untuk ayatnya ya? Untuk tilawah. Ayatnya ya, oke. Nggak barangkali Tilawahnya yang terkait dengan ini. ya banyak sebenarnya. Oh, itu yang tuntunan untuk mengingat ayat Allah. Waalaikumsalam, Bu Dokter. Gus Yanti. Yang tak entah yang betul itu kalau enggak sama. Oh betul, ini sertifikasi. Ambil ke surat keberapa? Taiwan adalah negara yang cukup populer di kalangan para pekerja migran dan pelajar Indonesia. Saat ini, ada sekitar 271.000 jiwa pekerja migran dan 13.000 pelajar asal Indonesia. Mereka akan menghabiskan waktu di Taiwan paling tidak 2 tahun untuk yang bersekolah dan 4-6 tahun untuk yang bekerja. Tentu saja, rentang waktu tersebut terbilang cukup lama untuk merantau di negeri minoritas Muslim, terlebih bagi seorang Muslimah. Oleh karena itu, organisasi masyarakat persaudaraan Muslimah, yang dikenal dengan Salimah, hadir di Taiwan sebagai wadah para Muslimah Indonesia di Taiwan untuk belajar bersama, menjadi seorang Muslimah yang tangguh di perantauan. Dengan membawa visi menjadi organisasi massa Muslimah, yang dinamis, dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, keluarga dan anak Indonesia, Salimah menjadi wadah pemberdayaan Muslimah yang terlihat dari berbagai program kerjanya. Program pekanan yang kita lakukan adalah kajian Sabila. Nah, kajian Sabila ini lebih ke meningkatkan bagaimana pengetahuan agama dan juga pengetahuan secara umum dari Departemen Pendidikan dan Dakwah sudah menyusun kurikulum ya, dan berupaya nanti untuk tahun berikutnya mencoba mencari topik yang lain dari topik fikih ya, kemudian juga kalau yang pengetahuan umum misalnya kesehatan, kemudian juga pendidikan gitu ya.
Kemudian program bulanan itu program yang dilakukan oleh sebagian besar adalah ibu-ibu mantu. Ya, ibu-ibu mantu adalah wanita yang menikah dengan orang Taiwan. Mereka biasa mengadakan pertemuan 1 bulan sekali, ya arisan, kemudian diisi juga dengan kajian-kajian. Kemudian kalau kegiatan 3 bulanan biasanya bentuknya pelatihan, misalnya dari pelatihan membuat masker gitu ya, kemudian masakan misalnya masakan Taiwan ya supaya kemudian juga halal gitu gimana caranya gitu, kemudian keterampilan yang lain menghias hampers dan yang lain gitu. Selain itu, Salimah Taiwan juga secara khusus mengadakan kajian, baik secara tatap muka maupun daring, untuk keluarga mixed married Indonesia-Taiwan yang bertujuan memberikan pemahaman untuk suami yang mualaf. Ada juga Baitul Quran Salimah yang sudah menjadi tempat anak-anak Indonesia untuk belajar dan bermain bersama Al-Quran. Salimah Taiwan juga menjalankan program Sekolah Ibu Salimah Terpadu atau yang dikenal dengan sebutan Sister, yang merupakan komunitas orang tua bijak yang menjadi sarana bagi anggota untuk menjadi lebih cerdas, terampil dan berdaya. Yang tadinya saya pemalu, yang tadinya saya nggak bisa apa-apa, semenjak digabung di Salimah ini udah alhamdulillah semuanya udah bisa saya lakukan. Contohnya yang paling utama itu dulu saya nggak bisa ngaji dan sekarang alhamdulillah udah bisa bergabung di Salimah. Itu masya Allah banget, yang nggak bisa saya kalau cuma diungkapkan dengan kata-kata itu kayak nggak cukup. Soalnya di dalamnya tuh banyak orang-orang yang masya Allah gitu loh. Karena saya tempatnya di Departemen Ekonomi, ya saya menekuni perjualan gimana supaya bisa membantu kemajuan Departemen Ekonomi di Salimah. Untuk beberapa tahun terakhir ini program-program rutin yang sudah dijalankan, ada program pakanan, kemudian ada program bulanan, kemudian nanti juga ada program 3 bulanan gitu ya. Sebagai wujud peran perempuan dalam masyarakat, Salimah Taiwan juga turut berperan aktif, bekerja sama dengan ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga Indonesia di Taiwan, dan juga KDI yang berperan penting dalam perlindungan WNI di Taiwan. Banyak sekali catatan kami ya, program dan kegiatan baik yang bersifat dakwah, edukasi, sosial, dan lain sebagainya yang telah sangat sukses diinisiasi dan diselenggarakan oleh Salimah Taiwan. Kami juga merasakan sinergi yang sangat baik dari Salimah Taiwan ya, sejak awal kami hadir di sini, dan juga saya kira KDI juga sebelumnya juga sudah bekerja sama dengan baik dengan Salimah Taiwan. Harapan kami pada Salimah kiranya dapat merangkul lebih luas lagi dalam konteks organisasi masyarakat Indonesia dan juga individu ya, dalam rangka mendorong terus edukasi, dakwah, pembinaan, peningkatan kapasitas, serta penguatan ukhuwah dan rasa kepedulian sosial. Begitulah rekam jejak Salimah Taiwan dalam kebermanfaatan umat dan pemberdayaan muslimah Indonesia di bumi Formosa, Taiwan. Salimah di Indonesia sahaja. Jadi nggak bisa dimulai sekarang, Bu Yanti? Ya, mangga. Atau tunggu berapa? Baiklah, ahlan wa sahlan Ustaz Faed dan teman-teman ibu-ibu Salimah Taiwan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membuka acara Sabila pada malam hari ini. Baiklah, sebelumnya semuanya ini bisa dicolek-colek.
agar lebih menambah keberkahan pada malam hari ini, kita akan mendengarkan tilawah dari Ya, saya. Bu siapa? Saya Oh, dari Bu Yanti. Oke. Dari Dr. Yanti, silakan tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membuka sabila kita malam ini, saya akan membacakan ayat Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 mungkin sampai 35. Barangkali yang sedang ada mushaf bisa kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun waja'alna as-samaa'a sadqan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda kebesaran Allah itu, matahari, bulan, angin, awan, dan lain-lain. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Maha benar Allah yang Maha Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khair Dr. Yanti atas tilawah yang sudah dibacakan. Semoga bisa menambah keberkahan cara sabila pada malam hari ini. Baiklah, teman-teman semua, ibu-ibu salihah semuanya, insya Allah sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah, kalau teman-teman lihat di nickname-nya ya, Pak AR ya, Pak AR. Kalau kami di Pondok Pesantren, beliau adalah guru saya di Pondok Pesantren As-Salam, dan beliau pun sekarang masih menjadi pengasuh di Pondok Pesantren As-Salam Solo. Beliau mengangkutnya sebenarnya Ustaz AR Sugeng Riyadi, cuma kita panggil Ustaz AR begitu, dan beliau sekarang diamanahkan menjadi Kepala Pusat Astronomi As-Salam, sekaligus juga menjadi Direktur Observatorium Pondok Pesantren As-Salam. Jadi nanti teman-teman yang berada di Solo, nanti silahkan mampir, insya Allah nanti bisa kontak-kontak. Nanti di sana ada observatorium, jadi kalau misalnya mau menyimak ayat-ayat kauniyah, nanti di sana ada teleskop dan segala macam keperluannya ya. Kemudian beliau juga banyak mengemban amanah di beberapa Ketua Umum DPP Astrofisika, karena beliau juga mengampu mata pelajaran fisika di Pondok Pesantren As-Salam, Masya Allah. Nanti dan sempat menjadi tim hisab rusak rukyat Kemenak RI juga, dan beliau juga menjadi anggota
di perkumpulan astronomi internasional ya, di MCW, Moon Sighting Committee Worldwide, dan juga di ICOP gitu Ustaz ya, Islamic Crescent Observatorium Project. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan banyak karya-karya yang sudah diterbitkan oleh beliau, baik berupa tulisan maupun alat dan bangunan ya, karena hisab terkait astronomi ini banyak berkaitan dengan arah kiblat ya. Ketika kita menentukan arah kiblat, mau membangun sebuah masjid harus benar arah kiblatnya ya. Kalau teman-teman ada ingat tentang film yang diterbitkan oleh Muhammadiyah, di situ betapa pentingnya arah kiblat itu. Jadi kita nggak bisa sholat sembarangan arah kiblat. Baiklah, mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, kita akan menyimak tentang ayat-ayat langit yang akan disampaikan oleh Ustaz seperti mungkin yang ada di cuplikan yang disampaikan di broadcast ya, bahwa sebenarnya apakah memang ayat-ayat langit ini yang berkaitan dengan masalah perbintangan gitu. Apakah memang perbintangan ini dikenal di dalam Islam terkait Aquarius, Aries dan segala macamnya. Karena zaman saya dulu juga memang masih kecil karena belum paham ya. Ya masih punya Gus ya, bintangnya apa? Bintangnya Aquarius, lahirnya Februari gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah paham. Insya Allah nanti kita akan lebih paham lagi. Waktu dan tempatnya, tafadhol Ustaz Taher. Kalau berkenan boleh buka video Ustaz, biar nanti lebih mantap kami menyimaknya Ustaz. Ustaz, udah bisa share screen sendiri belum ya Ustaz ya? Terima kasih Bu Dokter. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya keras atau kurang atau terlalu keras atau terlalu lemah ini? Sudah cukup ya? Cukup Ustaz. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Ya, jadi saya hormati segenap pengurus Salimang dan juga seluruh anggota Salimang. Mohon maaf ini pertama kali saya menggunakan line. Jadi ya kalau ada kurangnya, tapi insya Allah karena dunia IT prinsipnya sama ya. Hampir semua itu ya Zoom, GoodMeet, Google Meet hampir sama insya Allah. Saya akan coba nanti share sendiri, kalau tidak berhasil nanti saya bisa dibantu. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta dan Pencipta kita, Pencipta seluruh yang ada di dunia ini, dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan hidup kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, ini nanti berapa lama saya menyampaikan materi deh? Sampai jam, kalau waktu WIB sampai jam 8.30 mungkin begitu Ustaz. 8.30 WIB Ustaz. Oh baik, ya mungkin setengah jam aja cukup, nanti diperbanyak tanya jawab. Kalau tidak ya nanti materinya ini judulnya menonton toh ya, melihat. Menalarnya. Baik, tadi ayat sudah dibacakan surah Al-Anbiya, dan itu surah yang luar biasa, judulnya, nama suratnya surah Al-Anbiya, artinya adalah jamak dari nabi, nabiyun, nabiyani, anbiya, sehingga kumpulan para nabi. Siapa nabi? Mungkin sejauh ini yang kita ketahui adalah manusia yang dipilih oleh Allah, mendapat wahyu untuk dirinya sendiri. Sementara manusia yang diberi Allah, diberi wahyu oleh Allah, lalu punya kewajiban menyampaikan kepada umatnya, itu Rasul. Namun sejatinya definisi itu tidak mati, tidak titik, tidak final. Mengapa? Karena definisi itu karya manusia atau tafsir manusia. Ya. Sementara di Al-Quran sendiri sangat universal kan.
ayat-ayat. Nabi dan Rasul, nah itu bisa kita pahami dari ayatnya. Nah, untuk bisa memahami ayat ternyata, untuk bisa menafsirkan ayat ternyata peran serta kita ketika kita terbiasa melihat alam kauniyah ciptaan Allah tanpa mengurangi niat dan semangat kita melihat dan menyuarakan ayat kauniyah Allah. Maka di situ akan melahirkan banyak sekali inspirasi. Jadi kita melihat matahari muncul inspirasi, dan kalau itu kita kembalikan ke ayat-ayat kauliyah, ternyata seluruh yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ini seolah-olah akan semakin menambah kita taqarrub. Sehingga ketika ada ayat Allah dibacakan itu wajilat qulubuhum, hati kita tergerak, itu luar biasa dan itu betul-betul terjadi. Tadi saya cuplik sedikit ayat yang dibacakan Ibu Sriwijaya. Ada bagian di sana kullun fi falakin yasbahu. Ayat ini simple, kullun fi falakin yasbahun. Yasbahun itu kata kerja sedang dan yang akan datang. Fi'il mudhari'. Nanti saya share screen untuk ayat dan terkait dengan yasbahun ini. Ini prolog dulu ya. Nah, siapa yang yasbahun? Apapun yang dilakukan oleh objek atau benda, pasti sang pelaku ini adalah luar biasa. Siapa yang yasbahun? Kullun ternyata. Allah mengatakan seluruhnya, kullun. Apapun yang ada di alam semesta selain Allah itu sendiri, itu kullun. Lalu gimana? Ternyata Allah menyebut fi falak, berada di dalam falak. Falak ini sering terkecoh kalau kita belum pernah dan tidak sering ngaji tentang ayat kauniyah. Falak ini terkecoh dengan surat Al-Falaq yang kul ya'udzu birabbil falaq, itu jelas beda ya, karena falak pakai fa, sementara falak itu pakai nah, yang disebut di surah Al-Anbiya yang tadi sama-sama kita dengar itu falak pakai fa. Nah, ternyata itulah ruang bagi seluruh ulun materi di alam semesta, sejak dari malaikat, manusia, pohon, tumbuhan, hewan, sampai seluruh benda, baik yang kita bisa melihat maupun tak bisa melihat saking kecilnya, mikrokosmos. Atau kita itu tidak bisa melihat karena saking besar dan jauhnya, makrokosmos. Itu seluruhnya adalah ulun dan seluruhnya berada di dalam falak. Yang luar biasa itu semuanya ya pun bertasbih, bersujud kepada Allah Subhanahu. Bagi orang kafir hal seperti ini sama sekali tidak menggetarkan. Tapi bagi kita mukmin ini luar biasa. Ternyata kita hanya bagian dari kulun. Dan bagiannya itu 10 misalnya. Satunya itu bagian dari 10. Bisa kita bayangkan. Oh, udah mangga kok 10. 1 itu bagian. Oh, kita dapat 1, kita bisa bayangkan. Ada 1000 pun 1 mangga itu bisa dapat. Ada 1 juta mangga, kita masih bisa membayangkan 1 mangga. Tapi bahwa kita ini bagian dari seluruh ulun tadi.
sejatinya kita tidak pernah bisa membayangkan. Mengapa? Karena saking dan terlalu luas, besar, banyak seluruh yang ada di alam semesta. Itulah kulunnya, selain Allah itu sendiri. Bismillah, saya coba share screen untuk lebih mempermudah ya. Oke, sampun kelihatan? Nampak Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya kasih judul menawar ayat-ayat itu bisa dimaknai dari kulun fi falakin. Kita belajar tentang kulun fi falakin. Menawar ayat-ayat. Insya Allah nanti materi seperti yang apa itu tentang ramalan lewat zodiak dan segala macam itu apa ya? Nanti dengan sendirinya akan kita paham itu benar atau hanya hoax, itu benar atau hanya ilusi. Cukup kita belajar tentang kulun fi falakin. Satu ayat itu sudah cukup akan membuat kita paham sampai. Dari 1 Oktober 2023 dan mestinya karena ini bulan tadi saya potret separuh. Separuh itu ya secara visual itu dari tanggal 7. Visual atau target. Nah, pertama inilah foto terakhir yang saya abadikan. Bagian dari kulun fi falakin yang Allah ciptakan. Ilmuwan di seluruh dunia menyebutnya adalah apa ini namanya nebula Orion atau disebut Messier 42. Wujudnya seperti ini. Kenapa berwujud seperti itu? Wallahu a'lam, saya sendiri juga hampir seluruh manusia yang memotret M42 ketika potretnya itu hasilnya benar, persis seluruhnya seperti ini. Itu artinya seumur kita hidup dari lahir sampai meninggal. Bahkan boleh jadi sejak Adam lahir sampai nanti kiamat yang namanya M42 itu dilihat dari bumi, ya seperti ini. Ya, merah, putih, coklat, hitam, hingga birunya juga sebenarnya rumus. Ini. Apa itu M42? Dia nebula, ya kumpulan awan gas yang berada di antara bintang. Jadi dia bukan objek, dia bukan bintang, bukan juga galaksi, bukan planet, bukan juga meteor, bukan juga apa namanya yang pertama ekor itu ceritakan dia posisinya seolah seperti itu dan itu sangat jauh. Kemudian sekali kita saksikan terbit dan berbenah di ufuk barat yaitu matahari. Para ibu cermati sejenak foto ini ya. Ini 2021. Pada saat diambil kira-kira pukul 10:30 siang waktu Solo. Ternyata di bagian pinggirnya ini ada seolah-olah lancip-lancip ya, yang agak tumpul, yang melepas gitu ya. Inilah yang disebut lidah mata. Ya. Ilmu pengetahuan menemukannya adalah lidah mata, solar flare. Bagian tengahnya ini ada garis-garis dan ini seluruhnya adalah gejolak api ya. Dan ini timbul mestinya hanya dipotret dari arah yang sama, dia seolah hanya garis. Dan seluruh guratan-guratan ini adalah gejolak api karena foto ini hakikatnya matahari itu. Dan suhunya itu menurut ilmuwan sekitar 4.000 sampai 6.000 derajat Celcius permukaan ini. Merah menyala, ini kemudian filternya kita kuning. Ini semua Allah sudah firmankan di Al-Quran. Persoalannya umat Islam itu tidak tergerak hatinya untuk mengamati matahari. Karena melihat matahari hanya pagi sama sore, saat sunrise sama sunset.
yang diburu orang-orang yang sedang ke pantai atau puncak gunung. Karena sebagai umat Islam, kita mesti kembali kepada Al-Quran. Allah telah menjadikan kata asyams, matahari, itu menjadi nama surat. Itu artinya penting matahari. Bahkan disebut 32 kali di Al-Quran. Dan Allah bersumpah, syamsi dijadikan alat sumpah. Jadi sudah seperti itu artinya penting. Kalau penting mengapa? Ya harus kita baca. Sayangnya sampai detik ini justru orang-orang di luar Islam, orang-orang yang tidak punya Al-Quran, orang-orang yang tidak punya ayatnya lah yang berusaha menggali. Mereka justru menggali, membaca, harus menalar ayat-ayat Allah yang hilang itu. Kita yang punya, ya sudah, matahari terbit di hari siang hari panas, kita cari tempat berteduh, nanti itu akan terbenam. Selesai. Padahal mestinya Allah tidak ingin seperti itu. Nah, ya karena kebudayaan pasti punya yang bagus. Belum lagi di hadis. Sampai detik saya yakin kita semuanya itu hanya melewati saja ketika membaca bahwa matahari terbit di antara dua tanduk setan. Selesai. Dan itu saya buktikan hampir semua mubalik tidak ada yang mengupas apa makna dua tanduk setan. Membaca mengartikan titik. Jamaah, santri, peserta pendengar pengajian juga tidak ada yang tergerak bertanya. Ustaz, apa yang dimaksud tanduk setan di matahari? Tidak ada yang bertanya. Ini aneh. Rasulullah bersabda begitu 1.500 tahun yang lalu. Saya agak bertanya. Tapi ketika teknologi optik sudah sedemikian maju, ketika orang-orang di NASA sudah punya teleskop di luar angkasa yang selalu mengabadikan matahari setiap detik dengan segala macam fiturnya yang sangat canggih itu, kalau kita masih belum tergerak dan menganggap itu adalah aktivitas orang kafir, mereka semua besok ini berkira tidak ada. Ini kesalahan besar kita. Itulah sumber kemunduran umat Islam karena kita menganggap ayat-ayat langit, ayat-ayat kauniyah Rasulullah telah beliau sekelompok sahabat berkumpul di pojok masjid ibadah, sedang sholatlah katakan begitu. Ada tiduran di pojok masjid. Nah, ketika Rasul tanya itu ada dua orang Rasul kira-kira yang mana yang masjid itu sementara dia kan ibadah ngaji tadi Rasulullah. Rasulullah tahu bahwa Rasulullah itu keilmuannya biasa. Yang tiduran itu orang yang berilmu. Lalu milih mendekatkan. Oke, jaringan ya. Atau video saya lepas ya. Video saya off ya. Saya off videonya gimana? Off video. Oke, video saya off. Ya, suara cepat. Oke, sudah. Video saya off sekarang ya. Saya coba lagi. Baik ya. Bisa kedengaran. Sampai mana tadi? Sehingga matahari ini harusnya kita kaji ya. Nah, lalu kita terbentur, kan itu butuh alat waktu yang lain, kemampuan orang yang harus cerdas. Tidak juga. Yang penting kita mau mencoba. Karena terbukti santri-santri di pesantren di Asalam itu, kita dari cara membuat teleskop menggunakan perangon, lalu menggunakan lensa mesin fotokopi rusak, itu berhasil memotret bintik matahari. Nah, itu artinya murah dan bisa dilakukan. Pertanyaan besar adalah di Indonesia, negara yang mayoritas Muslim ini, kita sangat sulit menemukan pabrik, ya ada di pembuat kacamata, tapi untuk
potret melihat dan mencari matahari belum ada sampai detik ini. Walaupun kita umat Islam terbesar, mengapa? Ya, mayoritas kita itu membaca ayat qauliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Udah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsi wa duhaha. Sudah cukup. Padahal mestinya kita harus wasyamsi. Kenapa Allah berfirman dengan nama matahari? Ada apa dengan matahari? Oh, itu tuh matahari. Oh, warnanya kok kalau terbit oranye, siang putih, kalau terbenam oranye lagi. Matahari kan ada gerhana. Matahari kok dipakai sebagai aturan waktu sholat. Itu semuanya pertanyaan. Itu baru matahari. Saya akan lanjut karena kalau habis. Berikutnya ini adalah kumpulan dari bermiliar mata dipotret malam dan potret dari bumi yang sangat jauh tanpa teleskop, cukup pakai kamera DSLR. Terjadilah lingkaran. Garis-garis ini hakikatnya cahaya bintang. Galaksi bintang itulah mata. Nah, kalau cahaya yang di bawah putih memanjang ini cahaya lampu mobil arkop. Yang di tengah hitam merah ini itu adalah cahaya api yang keluar dari Gunung Sumeru. Inilah Allah ciptakan miliaran bintang. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Buruj. Sama ilatil buruj. Di langit yang di sana ada gugusan bintang. Ya ini. Bersama Idadil Buruj itu bentuknya seperti ini. Hanya bentuk seperti ini nggak pernah kita lihat dengan mata. Hanya dengan bantuan teknologi pemotretan all time lapse terjadi ya. Lalu ini foto Bima Sakti atau galaksi Milky Way yang berada di selatan Pulau Jawa. Kok Pulau Jawa lah? Karena ini ada foto manusianya. Ini betul-betul di bumi. Ini ada betul objek itu yang selama ini kita lihat di internet, di foto, di potret para astronom. Itu bukan foto buatan, bukan lukis, tapi hakiki. Itu adalah objek yang fi falakin punya falak dan yasbahun mereka ini semuanya bertasbih. Itu yang harus kita yakini. Dan untuk pertanyaan tasbih mereka seperti apa? Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Mudassir. Suatu saat silakan dibuka ya, Al-Mudassir ayat 30 dan 31. Al-Isra ayat 40. Foto terakhir, saya tidak pernah punya foto, tapi foto ini adalah karya sahabat saya, Syahrin Ahmad dari Malaysia ya. Saya pernah berkunjung ke rumahnya di Malaysia. Jadi ada dua foto, foto atas sama foto bawah. Saya mau nanya ini, yang terhormat para Ibu Salim, yang namanya hilal, penentu awal bulan kalender Hijriah itu, yang di atas atau yang di bawah? Misalnya Ibu siapa yang menjawab ya, tanya ini ya. Ibu Sri, Sufia, atau Bu Nonis. Atau jawab sesuai dengan yang kita tahu. Bawahkah atau ataskah yang namanya hilal penentu awal bulan Hijriah? Atas mungkin Ustaz. Silahkan. Yang atas mungkin ya? Iya. Ya, Bu Sri, Yanti atas. Masih ada opsi lain? Adakah yang menjawab bawah? Tidak apa-apa, silahkan. Siapa? Nah, alasannya Ibu Sri, kenapa atas? Walaupun mungkin ya. Lebih jelas. Oh, lebih jelas. Yang bawah itu agak buram gitu ya. Iya. Ya, itu alasan visual yang nampak. Namun alasan visual itu kebetulan benar. Kenapa benar ya? Inilah yang namanya al-qamar. Yang kalau awal bulan dia berubah sabit tipis. Ini mungkin sudah tanggal 2 atau 3. Sementara yang bawah ini bukan al-qamar.
Dia bagian dari as-samawat. Allahu nurus samawati wal ardi. Perhatikan. Allah berfirman jelas sekali dalam surat An-Nur. Allah itu nurus, adalah pemberi cahaya. Samawati kepada samawat. Wal ardi dan juga kepada bumi. Untuk memahami ayat ini harus kita gabung dengan ayat lain. Misalnya dalam surat Yunus. Allah berfirman di sana kata-katanya syams dia, tapi kalau qamar nur. Berarti kata-kata nur tidak berganti ke syams, tapi nur berganti ke qamar. Kalau kita amati, nur itu bulan, qamar itu kadang tipis, nanti fase bulannya semakin tebal, lalu separuh kayak malam ini, nanti purnama tanggal 29 Oktober, dan purnamanya di Indonesia itu gerhana mata bulan sebagian, karena kemarin setengah bulan yang lalu, atau sepekan yang lalu tepatnya, itu ada gerhana matahari cincin di Amerika. Itulah qamar, bulan. Dia disifati oleh Allah nur, bukan dia. Kembali ke ayat Allah nur samawati wal ardi. Nur di situ adalah sifat untuk benda yang seperti bulan. Bisa memantulkan cahaya ketika kita bisa melihat kayak sabit ini kan karena memantulkan cahaya matahari. Bagian atasnya yang hitam ini itu tidak kena cahaya matahari sehingga kita tidak melihat. Yang namanya nur itu adalah kan cahaya yang dikeluarkan oleh bulan. Bulan hanya memantulkan cahayanya, benda lain itulah matahari. Yang bawah ini saya katakan tadi bagian dari samawat karena ayatnya jelas Allah nurus samawat. Samawat itu sifatnya seperti wal dan bumi, seperti bulan. Dia hanya memantulkan sumber sinar benda lain. Ini adalah benda langit yang ibu-ibu bisa saksikan dari Taiwan beberapa hari dan mungkin 1 bulan ini sampai beberapa bulan ke depan di langit timur agak sedikit ke atas selepas sholat subuh. Bahkan sebelum subuh sudah terbit. Benda apakah ini? Subuh panjenengan melihat ke langit timur agak sedikit ke atas yang paling terang titik di langit itu kalau dengan teleskop seperti ini. Tetapi dengan mata kita benda itu kelihatan seperti ini. Kira-kira apakah benda yang pagi hari di langit timur sekarang ini? Apa itu kira-kira? Ada yang tahu? Ayo, tiap hari loh. Tiap hari, pagi hari, sebelum subuh, saat subuh, sampai selepas subuh, sampai menjelang bahkan saat matahari terbit, kalau masih bisa kita lihat. Tapi sebelum matahari terbit, ini sangat mencong dan paling terang. Ini bendanya ini. Ya tadi, ya besok, ya seterusnya sampai kira-kira 3 atau 4 bulan ke depan. Yang ada di langit sekarang di timur. Setelah itu nanti yang berikutnya dia pindah ke barat setelah maghrib sampai isya, lalu setelah maghrib sampai nanti selepas isya. Nah sekarang dia di timur. Di zoom seperti ini. Kenapa? Dua benda ini mengajarkan kepada kita karena melihat Allah nur samawati wal dia wal qamara nur. Dia itu adalah benda yang memiliki cahaya sendiri dan menyinari bulan. Itulah matahari. Nur, dia benda yang tidak memiliki cahaya sendiri dan hanya memancarkan cahaya ketika mendapat cahaya dari ya. Ini adalah planet Venus ya. Silahkan besok diamati, dilihat planet yang oleh Allah disebut benda yang nur, disifati Allah dia nur.
bukan nur huda tapi nur. Dia memantarkan cahaya karena memang dari matahari sumber. Hilalnya yang ini. Saya ada waktu 15 menit ya, saya lanjutkan. Ini iseng aja, jadi kata-kata menyimak yang selama ini kita sering pakai sejatinya secara ilmu ayat langit tidak pas. Saya menyimak saja ya. Kalau menyimaknya sambil membaca itu salah ya, menyimak dengan telinga. Tapi kalau membaca itu mestinya melihat. Sami. Nah, ilmu ayat langit itu di Al-Quran disebut falak. Falak hakikatnya jalan, lintasan, orbit, dan seterusnya. Ilmu ayat langit yang Allah sebut falak, tadi yang dibaca Busi Surah Al-Anbiya ayat 33, itu kemudian oleh para ahli, para ilmuwan muslim ditetap menjadi 4 ilmu, ya. Ilmu khusus membuat kalender, ilmu khusus menentukan arah kiblat, ilmu khusus mengetahui kapan ada gerhana bulan dan gerhana matahari, dan ilmu untuk menentukan kapan masuknya waktu sholat. Di dalam hadis contohnya banyak ya, melihat hilal, sumuri ru'yatihi, itu ilmu falak. Lalu tentang larangan sholat, maka ada istilah syuruk, sunrise, istiwa, transit, dan ghurub atau sunset, moonset. Tapi kasusnya untuk matahari sehingga disebut sunset. Syuruk, sunrise, istiwa, transit, ghurub itu sunset. Itulah waktu di mana kita diharamkan sholat. Ternyata sholat itu haram ya. Iya, kapan? Pada saat syuruk, istiwa, dan ghurub. Ini orang Islam mungkin nggak sadar kalau kita sholat dilarang. Nah, kalau kita ingin menjadi pengamal sunnah Rasulullah, ya apa yang disunahkan Rasulullah, yang beliau ucapkan, beliau sabdakan ini, coba kita amalkan. Caranya mengamalkan yang mudah. Kita hitung kapan syuruk, jangan sholat. Sudah gitu kok caranya mengamalkan sunnah. Dan kalau kita sudah di pengamal sunnah, berarti kita menjadi ahlus sunnah. Orang itu menyebut mari kita menjadi ahlus sunnah wal jamaah. Caranya bagaimana? Menjadi ahlus sunnah nggak sulit. Tapi yang penting prakteknya itu yang tidak. Salah satunya ini. Ini hampir saya nggak pernah melihat orang mengamalkan ini. Menabrak sering. Coba dilihat di masjid di Taiwan, panjenengan perhatikan ya. Di Indonesia ini saya mengamatinya. Jadwal waktu sholat yang ada di masjid, hanya 1-2 masjid yang mencantumkan kolom syuruk. Selebihnya tidak ada. Jadi jadwal sholat itu hanya subuh, lalu masuk zuhur. Itu dong. Atau mungkin sebelum subuh ada namanya imsak. Imsak itu nggak penting, karena imsak itu hakikatnya subuh itu sendiri. Nggak ada, nggak apa-apa. Tetapi bahwa kolom syuruk itu wajib. Anehnya ini beberapa masjid nggak ngerti. Sehingga ketika ditanya kapan sholat subuh, ketika ada subuh. Terus kapan akhir dari sholat subuh? Nah, kalau nggak ada kolom syuruk, mestinya ya zuhur. Alias sebelum zuhur boleh sholat subuh. Jam 9 pagi, jam 10 pagi boleh sholat subuh mestinya. Tapi prakteknya nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Karena mereka tahu yang namanya sholat subuh berakhir saat matahari terbit. Tapi kapan terbitnya? Hanya perkiraan. Mestinya ada jadwal syuruk. Dan pas saat itu jangan sholat. Kita udah ngamalin sunnah. Sangat simpel Islam ya. Menghadap kiblat. Nah, ini lagi-lagi juga ilmu yang langka. Mengapa langka? Untuk membangun masjid itu kadang-kadang mencari orang yang harus menentukan kiblatnya itu sulit. Idealnya membangun masjid di suatu kampung. Di kampung itu yang jumlah katakanlah penduduknya ada 1000. Ya mestinya lah 10% 100 orang itu bisa ngukur kiblat.
Kenyataannya masih mencari kampung lain, tempat lain, provinsi lain, kota lain. Di tempatnya tidak ada yang siap. Aneh. Ini mungkin. Kalau syarat sahnya sholat harus menghadap kiblat. Terakhir adanya gerhana. Sekarang kita tidak akan kaget ada gerhana karena pasti media sosial sudah nge-share ya. Sepekan lagi, 2 hari lagi, beberapa jam lagi, ya itu akan ada gerhana, kita sudah bisa tahu sehingga persiapan sholat ya. Sampai sedetail itu gerhana bisa kita tahu. Lalu di Al-Quran Allah menyebut, nah, kita akan masuk ke surat tadi ya. Hanya ada 2. Yang pertama surah Yasin dan surah Al-Anbiya. Yasin ayat 40, Al-Anbiya ayat 33. Al-Anbiya tadi dibaca Ibu Sri tadi ya. Bagian akhirnya, wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal. Kita perhatikan, khalaqal laila wan nahar. Allah menciptakan malam dan siang. Itu dimensi waktu, wasyamsa wal qamar. Itu dimensi ruang, simbol saja. Allah menciptakan nggak hanya Syams dan Qamar, tapi juga bumi, juga planet, juga satelit, juga meteor dan macam-macam. Tapi Al-Quran hanya menyebut 2 itu simbol mewakili seluruh dimensi ruang. Al-lail wan nahar, padahal ada pagi, ada sore, gitu kan? Kenapa hanya lail dan nahar? Itu simbol waktu. Ketika lail ada qamar, ketika nahar ada matahari. Itulah kulun fi falakin yasbah ya. Supaya yakin juga demi ada wa kulun fi falakin yasbah. Yang sama di sini ada kata falak. Kulun fi falakin. Hurufnya itu kaf, lam, fa, ya, fa, lam. Kalau disebut begitu ya. Perhatikan tengahnya ya. Dilihat dari depan kaf lam fa. Dilihat dari belakang juga ada kaf lam fa. Dari depan itu ada kaf lam fa, bahkan dibaca dari belakang juga kulun falakin kaf lam fa, kaf lam fa. Oh ya, dibaca dari depan dari belakang. Inilah keseimbangan. Ya. Kalau keseimbangan dari ruang itu seperti itu, waktu juga seperti itu. Tujuannya apa? Al-Quran yang mirip seperti itu, miripnya bisa dibaca dari depan dan belakang, itu surah Al-Mudassir ayat 3. Warabbaka fakabbir, wawunya tambahan, sehingga yang inti, rabbaka fakabbir. Tengahnya apa? Fa. Sebelum fa itu ada rabba dan kaf. Setelah fa juga rabba dan kaf dibaca dari depan dan belakang sama. Artinya Allah menciptakan seluruh alam semesta ini, kulun ini, untuk rabbaka fakabbir, mengagungkan asma Allah. Itulah keseimbangan. Nah, dari situ kita paham Ar-Rahman, hakikatnya adalah Sang Maha Penyeimbang. Karena dia mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, setelah itu juga mengajari manusia Al-Bayan, dan Al-Bayan itu hakikatnya adalah 4 hal. Yang pertama, Al-Bayan itu adalah Asyams. Yang kedua, Al-Bayan itu Al-Qamar. Yang ketiga, Al-Bayan itu An-Najm. Dan yang keempat, Al-Bayan Asyad. Mestinya kalau kita ingin paham apa bayan, kita mengetahui Syams, Qamar, Najm, dan Syad. Matahari belum sandingkan, tapi lihat, Allah menyandingkan bintang dan pohon. Itu artinya jumlah bintang kita bisa ketahui. Dari mana? Ya cukup kita menghitung jumlah pohon di bumi. Persoalannya kita nggak bisa menghitung. Artinya kita juga tidak bisa menghitung jumlah bintang di langit. Tapi keduanya yes sudah. Itulah alam semesta, langit yang Allah luas. Ya, tadi juga disebut ayatnya. Dulu alam semesta menyatu, lalu Allah pisahkan. Karena biar terjadi keseimbangan. Allah menyebut matahari, Allah menyebut bumi, Allah menyebut bulan, Allah menyebut bintang, Allah juga menyebut galaksi. Itu semuanya berada di langit. Itulah ayat-ayat langit. Itulah
tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah taruh, ciptakan dan letakkan di alam semesta, di atas kita, di samping kita, di bawah kita, di langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat-alat yang dipakai seperti itu, foto-foto yang dihasilkan seperti itu ya. Nah, itulah kira-kira apa yang kita sadar, kita pelajari. Tujuannya adalah untuk sadar diri. Siapa kita? Kita itu makhluk ciptaan yang berada di ini. Oh, di situ. Kita tuh berada di situ. Ini adalah foto simulasi dari foto asli yang ukurannya kemudian disimulasikan berdasarkan ilmu pengetahuan. Ukurannya seperti itu. Jadi paling bawah ini adalah separuh, seperempat, bahkan mungkin sepertiga pun kurang, ini seperdelapan. Ya kira-kira mungkin seperberapa ya. Kurang dari seperempat, lebih kecil lagi. Ini kita potong dari permukaan matahari. Planet terbesar, 20 kalinya. Nah, ternyata kita berada di sini. Jadi sadarlah kita tuh berada di sebuah benda yang sangat kecil dibandingkan matahari. Benda ini kalau jatuh ke lingkaran warna hitam ini, masuk sudah. Masuk ke sini aja masuk. Jadi bumi dibandingkan matahari yang sebesar itu, perubahan. Apa-apanya. Seluruh manusia yang berada di permukaan bumi ini, kalau dia durjana dan dia kafir, seluruhnya akan dimasukkan ke neraka. Misalnya neraka itu hanya matahari gitu, itu ya sangat sisa. Makanya Allah ketika bertanya kepada neraka, halim talati neraka, apa kamu sudah penuh? Saya masuki orang-orang kafir yang menentangku. Apa jawaban neraka? Wataqulu hal min mazid. Tuh Allah, masih ada tambahan enggak? Itu bahasa neraka. Maksudnya seperti yang besar, luas dan besar neraka itu untuk menampung dosa-dosa sejenis. Dan ini tadi kita baca tentang transit. Kenapa Rasulullah mengatakan kita sholat saat matahari di tengah? Itu karena alasannya adalah tusdaru an-naru. Pada saat itu neraka di neraka. Padahal yang membuat problem saat itu apa? Matahari. Rasulullah menyebut sebagai anak. Boleh. Inilah matahari, inilah yang besok akan Allah sulap menjadi neraka. Belum kiamat saja sudah panas itu. Apalagi besok ketika akhirat, sepanjang itu saja sudah akan menghanguskan seluruh yang ada di luar tata surya. Dalam tata surya. Dan terakhir tujuan dari kita belajar ayat-ayat langit adalah sadar posisi. Sadar diri kita tahu kecil. Sehingga ketika kita sholat selalu diawali takbiratul ihram, mengagungkan Allah. Ihram, haram kita menganggap yang lain lebih besar dari Allah. Haram kita ingat selain Allah. Kita sholat, ya kita ingat hanya Allah. Karena yang lain haram. Allahu Akbar. Nah, ketika kita membaca Allahu Akbar, mestinya kita paham. Akbar itu paling besar. Artinya kita itu paling kecil. Kalau kita paham bahwa kita di bumi yang begitu kecil, sementara ciptaan Allah sangat begitu luas, belum lagi sampai ciptanya, kita akan sadar ketika kita membaca Allahu Akbar, kita langsung barangkali menangis sedih, merenungi banyak sekali dosa-dosa kita dan sombong kita. Kita akan selalu taqarrub ila Allah, semakin bersyukur kita. Terakhir sudah posisi. Nah, ini juga penting biar kita tahu. Ini sama ketika atas, ini dia bawah. Kenapa ketika sholat rukuk itu membentuk siku? Kenapa ketika sujud? Kita kok harus kena bumi? Kenapa tempat sujud itu mendengar musik? Atas itu menjauhi matahari dan bawah itu mendekat. Boleh jadi ketika ditundukkan Allah ke bawah, summa radadnahu asfala safilin, yang menuju neraka. Tapi yang i'raj, karena sholat mi'rajil mu'min,
Sholat itu adalah naiknya orang mukmin. Karena Rasulullah juga diisrakan dan dimi'rajkan menjauhi dari matahari, bagian dari makna menjauhi dari neraka. Kebaikan adalah sumbernya dari Allah dan kebaikan dekat dengan surga. Maksiatan, keburukan itu adalah kerjaan setan dan setan dekat dengan itulah atas dan bawah dan kita harus sadar posisi seperti itu. Nah, kita harus lebih banyak untuk mendekati yang bagus. Sangat luas dari pemikiran kita terhadap ayat-ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Nur Bunda. Ya sudah. Ustaz, alhamdulillah jazakumullah khair Ustaz KR atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Memang agak-agak berbau fisika ya, bukan fisika, berbau langit. Ya mungkin setiap hari kita lihat ya, karena saking memang setiap harinya ada di atas kita langit itu kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, ini terabaikan gitu. Jadi udah nggak mikir lagi kenapa bisa ada langit di atas, kenapa langit yang berwarna biru, kenapa kok sekarang udah tiba-tiba malam, kok besok kita bangun tidur kok udah pagi, udah terang gitu kan. Kalau misalnya udah ada pagi hari, ada siang gitu. Ya semoga dengan kajian pada malam hari ini bisa menggelitik kita semua untuk kembali mengingat betapa banyaknya ayat-ayat Allah yang sebenarnya ada di sekitar kita dan memang menjadi keseharian kita yang bahkan alhamdulillah mungkin terabaikan untuk menjadikan segala sesuatunya itu untuk kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah ibu-ibu semuanya, mungkin agak-agak sedikit berat ya pada malam hari ini, tapi semoga bisa menggelitik kita untuk mungkin ada yang ditanyakan. Tafadhol ibu-ibu, mbak-mbak Solihah semuanya, kalau ada yang mau ditanyakan bisa open mic atau bisa dituliskan di chat. Mangga ada yang mau ditanyakan? Sambil menunggu pertanyaan, Ustaz, mungkin saya ada pertanyaan. Di Taiwan ini kan ada jadwal sholat ya, satu jadwal sholat yang memang diterbitkan oleh pemerintah setempat di ibaratnya kalau di Indonesia mungkin kayak kemenaknya gitu, bukan kemenak ya Ustaz ya. Kalau di Taiwan tuh ada TGM, Ustaz, Taiwan Taipei Grand Mosque. Jadi ada masjid besar di Taipei, di ibu kota Taiwan. Nah itu mereka mengeluarkan jadwal sholat sepanjang masa. Jadi ada satu file gitu, udah jadwal sholatnya bulan Januari sampai ini sholat subuhnya jam segini gitu. Nanti bulan ini jam segini. Nah itu bagaimana Ustaz? Apakah kita mengikuti jadwal yang dikeluarkan tersebut, ataukah kalau saya pribadi dulu pas masih di Taiwan saya pakai Muslim Pro, Ustaz, Muslim Pro. .com itu yang pakai yang Muslim Watlet itu, kemudian pakai yang mazhab Syafi'i yang standar Ustaz, Syafi'i, Hambali dan Maliki Ustaz. Yang berbeda kan yang Hanafi Ustaz. Tafadhol Ustaz, mungkin akan saya kirimkan ke Ustaz. Baik, tentang waktu sholat. Nah, kita kembali saja ke Al-Quran. Kembali ke aplikasi tidak salah kalau kita memang masih awam ya, karena aplikasi yang hakikatnya sudah disusun menggunakan rumus yang merupakan hasil pengamatan gerakan mata tadi ya. Jadi kapan terbit matahari, kapan terbenam kan sudah bisa diketahui dengan ilmu, lalu dimasukkan ke dalam rumusnya dijadikan aplikasi, itulah Muslim Pro atau Prayer dan macam-macam. Sekarang simpel saja, apalagi ibu-ibu ya, mau sholat gitu,
Kita coba sekali-sekali saja lah. Sekali saja atau 2 kali sesekali. Kita lihat matahari. Nah, dengan aplikasi kita lihat di lokasi kita waktu zuhurnya itu jam berapa. Gitu sudah. Biasanya waktu zuhur nggak mungkin, itu saat istiwa nggak mungkin, pasti plus. Bisa plus 2, bisa plus 3, maksimal plus 4. Anggap aja plus tengah-tengahnya 3 gitu ya. Sehingga waktu zuhur itu misalnya kita ambil jam 12 waktu lokal. Berarti kita kurangi jam 12 dikurangi 3, 11.57. Oke, pada hari itu matahari jam 11.57 di bagian mana kita titik. Nah, nanti minggu berikutnya atau bulan berikutnya dengan cara yang sama, 3 menit sebelum masuk zuhur, matahari bayangannya kalau kita pakai satu benda vertikal ya bayangannya paling enak itu letak rumah kalau genteng ya ada lubangnya sedikit, kalau nggak lubang ya genteng digeser sedikit, atapnya misalnya galvalum ya dilubangin dikit gitu. Atau kalau enggak kita menggunakan alat tutup yang kita permanenkan di satu tempat sementara. Tutup ember kayak atau mungkin kayu atau kertas dilubangin. Cahaya yang masuk lubang itu ya tadi zuhur kurang 3 menit kita kasih tanda. Cukup 2 hari tapi berjarak ya seminggu atau 2 minggu gitu. 2 hari itu 2 titik itu dihubungkan, itulah garis istiwa. Selanjutnya yang namanya zuhur ya sudah ketika matahari sudah melewati garis istiwa. Kalau aplikasinya cocok dengan fenomena itu, maka nanti asar maghrib bisa subuhnya ya cocok. Kalau tidak, berarti aplikasinya itu tidak benar. Mengapa? Karena pengamatan dengan matahari walaupun modalnya kertas yang dilubangin, itu jauh lebih akurat daripada mesin waktu paling akurat di dunia ini. Itu lebih akurat arah mata anginnya ketimbang kompas paling akurat yang pernah dibuat manusia. Karena seluruh kompas itu berdoman ke magnet ya, dan magnet bumi ini bergerak-gerak seperti manusia telah bernafas sehingga mesti dia geser itu utaranya magnet itu. Tapi kalau matahari tidak pernah berbohong, dan matahari itu nanti juga akan meledak ketika sudah kiamat. Jadi kita duluan. Kita sudah meninggal, matahari masih hidup. Kita belum lahir, matahari sudah hidup. Sehingga matahari menjadi penopang. Itulah mengapa Allah pilih matahari sebagai patokan waktu sholat. Jadi menurut saya, bagaimana cara menentukan waktu sholat? Ya usah pakai aplikasi. Kembali ke mata. Nah terus waktu-waktu yang nggak ada matahari, di situ baru dipakainya aplikasi. Tapi aplikasi itu kita sinkronkan, kita kalibrasi, kita cocokkan, kita paskan dulu, kita buktikan dulu kebenarannya aplikasi di jadwal zuhur yang ada di aplikasi dengan tadi itu pengamatan kita kepada matahari. Dan itu saya yakin cocok karena semua aplikasi juga aslinya dari pengamatan gerakan matahari. Nah gitu aja Bu Dokter, sehingga nanti kalau subuh lebih mudah. Kita mau sholat subuh, lihat langit timur pada saat musim kemarau begini ini, sebelum musim penghujan. Kalau di sana mungkin sudah ya. Ketika tidak musim hujan, kalau di langit timur sudah waktu subuh kok masih gelap, itu belum subuh. Tapi kalau sudah ada sedikit remang-remang cahaya berwarna putih atau kemerahan, itulah subuh. Subuh sebelum matahari terbit. Selama matahari belum terbit itu masih boleh subuh. Nah jadwalnya kok ya di rentang waktu itu, berarti aplikasinya betul. Begitu. Sehingga hakikat waktu sholat menurut saya kembalilah ke fenomena pergerakan mata di surat Al-Isra 79 itu. Jadi, terima kasih. Masih ada yang lain saya persilakan. Nah, Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Tapi semoga nanti ada yang ngejain ya Ustaz di Taiwan nanti untuk mengecek apakah jadwal yang tadi di Muslim Pro itu misalnya ataupun yang dari tadi bukan PGM Ustaz, ternyata yang ngeluarin dari CMA Chinese Muslim Association. Apakah memang sudah sesuai ya Ustaz? Baik Ustaz, jazakumullah khair.
Tapi insya Allah nih Ustaz, misalnya kami belum ada yang mengerjakan, menyesuaikan, melihat sesuai apa tidaknya, kita ibaratnya sami'ana wa ta'ana gitu Ustaz ya. Insya Allah bisa. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung apa dulu. Ya, Bu Huda mungkin ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin ini apa namanya mungkin menanyakan lagi tentang ya yang tadi sempat dibahas di depan oleh Bu Huda tadi tentang apa zodiak dan astrologi itu Ustaz. Nah itu apa namanya sebenarnya apakah itu tuh dasarnya apa ya? Kok bisa ada timbul berbagai macam zodiak itu sebenarnya mereka itu dasarnya apa? Terus apa namanya kemudian melencengnya di mana gitu maksudnya? Apakah itu sebenarnya rasi bintang atau apa gitu? Itu mungkin sehingga timbul yang apa mulai dari kepribadian terus misalnya cocoknya sama siapa gitu kan terus apa horoskop juga ya kalau horoskop gitu ya jelas ramalan memang jelas apa nggak bisa dipercaya gitu ya cuman kadang-kadang kan orang-orang masih yang oh ini apa zodiaknya ini nanti cocok nggak sama ini gitu ya itu mungkin atau kepribadian lah ya mungkin kalau lahirnya ini nanti kira-kira kepribadiannya itu seperti ini gitu itu dari mana sih kok bisa muncul apa apa ya yang seperti itu gitu ya jazakallah khair Ustaz. Ya, jadi awalnya memang Allah menciptakan tadi ya kulun alam semesta sudah ada, baru kita manusia diciptakan. Bumi sudah ada, langit sudah ada, baru akan diciptakan. Kita lihat ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang profil Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim biasanya dikenalkan para mubalik pada saat Idul Adha itu adalah bapaknya para nabi, mimpi menyembelih anaknya, gitu ya. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, gitu kan. Hanya sayang kita jarang mendengar profil Nabi Ibrahim yang lain. Padahal profil Nabi Ibrahim yang lain ini, menurut Al-Quran, ini luar biasa dan spektakuler sekali. Di dalam surah, kalau tidak salah Al-An'am apa ya? Wa idh qala Ibrahim li abihi azara tattakhidhu asnaman alihah. Ayatnya begitu bunyi. Qala ini araka wa kumaka fi dhalalin mubin. Artinya begini. Wa idh qala Ibrahim itu pernah bilang begini, ya abati, hai bapakku, Azar, Pak Azar, itu asnaman aliyah. Ngapain bapak kok memproduksi berhala yang dijadikan Tuhan? Ya pasti bapaknya menjawab, oh gini, bla 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 bla, karena itu untuk menunjang ekonomi, karena itu untuk seni, karena itu untuk macam-macam. Ya kemudian ternyata itu bagus, disembah-sembah. Ibrahim jawabnya, ini arokafidullah. Oh gitu ya Pak ya. Saya berpikir kalau begitu itu bapak dan orang-orang yang membeli patung bapak itu fidolalim. Oh, Ibrahim berani. Bapaknya langsung diklaim sesat. Ibrahim bisa mengatakan seperti itu tuh mengapa? Ayat berikutnya. Wakadzalika nuri Ibrahim. Allah menjelaskan Ibrahim kental begitu tuh karena nuri. Nuri itu nur tadi, nur, tapi nuri kami sinari Ibrahim. Kami minta Ibrahim itu mempelajari sesuatu yang bersinar. Nah, yang samawat tadi terkait dengan nur. Ibrahim, Nabi Ibrahim kan, malakutas samawat. Kerajaan langit. Malakut diartikan kerajaan langit kalau di dalam tafsir. Nah, berarti Nabi Ibrahim itu sudah pernah mengamati seluruh benda-benda langit, bintang-bintang itu. Ya zodiak rasi-rasi yang sekarang ada mungkin sekitar 80 lebih rasi bintang. Sehingga orang zaman dulu itu tidak pandang dia Ibrahim ataupun manusia. Semua manusia pasti ketika belum ada lampu kayak sekarang, malam itu ya yang dilihat bintang.
saking apalnya tiap hari, oh berarti bintang itu di sana, 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 sana. Oh bentuknya kayak layangan, oh bentuknya kayak wanita, oh bentuknya kayak kuda, bentuknya kayak burung. Lalu diberi nama, ya, namanya jadi zodiak itu. Itu kesepakatan aja diberi nama ini. Oh iya cocok, nah, posisinya di sana. Nah lama-lama kemudian, kalau zodiak ini posisinya di sana, itu nampaknya adalah pada bulan-bulan ini sampai bulan ini, ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, gitu. Bintang saking jauhnya tetap, sehingga matahari itu seolah-olah ya terbit di rasi mana, gitu ya. Bulan itu pada saat gerhana di rasi mana, itu bisa kita seolah-olah rasi itu menjadi RT-nya, jalan lah. Kalau sekarang di muka bumi itu jalan apa, jalan apa. Nah kemudian ada orang yang terus berlebihan. Berarti kalau orang lahir itu bersamaan dengan posisi bintang rasi ini muncul, oh, ternyata dia sifatnya begini, 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 begini. Karena itu pengamatan dalam waktu ratusan bahkan ribuan tahun, nah, kemudian dijadikanlah ramalan. Sejatinya itu bukan sesuatu yang benar, tapi kebenaran. Bahasa Jawanya benar. Jadi bukan kebenaran, tapi apa ya, kebetulan. Mengapa? Nah, akhirnya kemudian kita masukkan dalam sains itu namanya astrologi, pseudosains. Kalau astronomi itu hitung-hitungan. Karena udah keburu ada astrologi ya, kemudian ilmu bintang yang betul dan sesuai dengan fakta itu nggak pakai logi tapi pakai nomi. Astronomi. Dalam bahasa Islam ada ilmu falak dan ilmu nujum. Ilmu falak itu ilmu yang benar, benda langit posisinya pas apa adanya, tapi ilmu nujum itu bergeser. Terbukti sekarang zodiak itu menurut astrologi kemunculannya tidak pas, faktanya itu salah. Rasi tertentu dianggap munculnya pada bulan Agustus, September, Oktober, tapi kenyataannya dia terjadinya tidak di bulan-bulan itu, tapi Mei, Juni, Juli. Berarti astrologi itu menyimpang dengan kenyataan. Dengan fakta itu, maka seluruh ramalan versi astrologi ya pasti tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta. Orang mengatakan matahari terbit itu jam 10 pagi. Loh, kenyataannya jam 6 pagi. Berarti seluruh ramalan yang berbasis matahari terbit jam 10, ya udah hilang, nggak kepake. Bukan lagi ilmu. Tapi dia hanya pseudo ilmu. Sehingga kemudian ramalan itu nggak benar. Hingga Islam mengatakan, ya sesuatu yang tidak bersumber dari Allah, apalagi hanya ramalan, itu tidak boleh dipercaya. Karena kemudian dia bisa melebihi seolah-olah yang bisa menyifati itu adalah benda langit. Padahal Allah lah yang memberikan sifat, akhlak, dan perilaku kepada kita. Nasib kita itu Allah yang menentukan. Takdir. Nah, karena zodiak dan astrologi itu nanti dia akan melawan takdir. Menyimbang dari qadha dan qadar. Kalau kita orang beriman, iman yang terakhir kepada qadha qadar, ya kita mestinya harus tidak percaya adanya ramalan. Kalau masih percaya, berarti iman kita qadha qadar itu belum sempurna. Bahkan mungkin belum masuk ke dalam, sehingga iman kita masih 5, masih kurang. Maka untuk menyelamatkan iman, ya, ilmu astronomi itu ya akan mengawal. Zodiak itu ya untuk hiburan tidak, tapi tidak boleh kita percaya. Karena segala sesuatu Allah lah yang telah menentukan. Ya, baik masa lalu sekarang yang akan datang, Allah yang sudah mengetahui yang baik terlihat maupun tidak. Itu kira-kira gambarannya, sehingga memang astronomi ilmu benar, astrologi itu hanya ilmu semu atau pseudosains. Bahkan mungkin kalau sama nyebut bukan ilmu itu ya, itu hanya hiburan saja. Gitu. Ibu Sri Wijayanti, terima kasih. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, Bu Yanti. Mengingatkan kembali kepada kita semua agar tidak tergoda dengan ramalan-ramalan segala-galanya. Karena memang luar biasa ya. Promosinya itu kalau kita lihat di sosial media ataupun bahkan di platform, kayak misalnya aplikasi-aplikasi itu sangat banyak berseliweran terkait ramalan-ramalan. Semoga kita tidak tergoda untuk mengkliknya atau bahkan mungkin kepo-kepo misalnya, menghabiskan waktu yang mungkin bisa digunakan untuk yang lainnya. Tafadhol ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan lagi terkait ayat-ayat kauniyah, bisa langsung open mic atau bisa dituliskan di grup.
Kalau belum ada mungkin saya bertanya lagi. Biasa. Jadi terkait terkait memikirkan ayat-ayat tahun ini, jadi hukumnya apa ya Ustaz? Jadi kayak hukumnya ketika misalnya ada ketika kita melihat gerhana, maksudnya kalau ada gerhana ataupun melihat gerhana, dan di situ hati kita tidak bergetar ataupun tidak ada merasa ya ini biasa-biasa aja gitu. Itu apakah di situ kita kemudian termasuk orang-orang yang tidak mengerjakan perintah Allah untuk mengingat ayat-ayat Allah gitu Ustaz. Jadi kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu gimana Ustaz? Apakah memang kita itu semuanya sampai batas mana kita harus mempelajari ayat-ayat tahun ini Ustaz? Maksudnya kita belajar waktu zaman SMP atau bahkan mungkin sekarang SD, kenapa sih terjadinya malam, kenapa terjadinya siang gitu. Sampai sebatas mana sebagai seorang muslim yang mungkin tidak mendalami itu, misalnya saya sebagai seorang dokter, saya mendalaminya sejauh mana untuk terkait ayat-ayat terkait ilmu falak ini. Ya. Kalau hukum, ya ulama tidak ada yang mengaitkan hukumnya itu adalah fardu ain, tidak ya. Artinya membaca tadarus dan ayat-ayat langit itu fardu tapi kifayah. Selama umat Islam ini masih ada yang mau membaca ayat langit, tadarus ayat langit, mempelajari benda-benda langit kaitannya nanti untuk kepentingan ibadah, itu sudah cukup. Seluruh umat Islam di muka bumi tidak diadab Allah. Tapi ketika tidak ada satu orang Islam pun di seluruh dunia ini yang belajar tentang itu, ya kita akan dimurka dan diadab Allah. Mengapa? Ya karena kemudian kita tidak tahu kapan sholat, menghadap kemana kita sholat, gitu kan? Kita tidak tahu kapan memulai Ramadan, kapan mengakhiri Ramadan, padahal itu adalah bagian dari ibadah-ibadah mahdhah, kewajiban kita. Jadi seolah tangga saja. Kita wajib naik ke lantai atas, tapi untuk naik ke lantai atas itu cukup ada tangga. Selama ada tangga maka kita sudah bisa naik. Selama nggak ada tangga kita nggak pernah bisa naik. Jadi kalau ada banjir, ada tangga, kita udah selamat, kita bisa naik. Tapi kalau nggak ada tangga, ya udah kita kena banjir dan kita akan meninggal. Gitu. Jadi ada orang yang paham ilmu falak, umat Islam seluruh dunia sholat, karena dia sudah bisa melaksanakan sholat, menghadap kiblat, mulai Ramadan, gitu kan? Kita termasuk mengamalkan sunnah sholat gerhana, itu sudah cukup. Tetapi ketika kita tergerak hatinya untuk aktif secara pribadi juga mau membaca ayat Al-Quran tentang ayat-ayat langit, membaca, memahami artinya, lalu mengamalkan dalam arti mengamati. Ketika Allah menyebut misalnya wa al-haka wa abba wa annahu huwa rabbus syi'r. Huwa rabbus syi'r. Allah itu Rob, pencipta, perawat, pelindung, pemilik asyikro. Sikro itu disebut di Al-Quran. Tapi bendanya ada di langit. Itulah bintang Sirius. Ya kita lihat, oh itu tuh yang disebut di Al-Quran. Itu udah tuh. Tergerak lebih jauh lagi. Bintang Siro itu jumlahnya berapa ya? Ya satu. Dengan mata. Ternyata ketika kita lihat pakai binokuler, jumlahnya lebih dari satu. Sehingga ilmuwan kita menamainya ada Sirius A, Sirius B, gitu. Itu sudah cukupnya. Tergerak ke sana jauh lebih bagus. Dalam satu keluarga, ya bapaknya saja mungkin yang mengamati. Anaknya diajak lebih bagus. Satu keluarga diajak melihat bulan sabit, bulan Tarbi awal, bulan purnama, bulan Tarbi
akhir. Urjun al-qadim. Oh, kita tahu ketika baca surat Yasin ada Allah berfirman, urjun qadim itu apa? Oh, itu loh bulan Sabit ketika waktu subuh dan hari terakhir. Setelah itu besok subuh lagi sudah nggak kelihatan, maka subuh kemarin itulah yang namanya urjun qadim. Kita bisa menjadi tahu. Ya, tapi secara hukum tentunya itu adalah tidak wajib ain, tapi wajib kifayah, bukan fardu ain, fardu kifayah. Selama masih ada orang Islam yang sudah menggeluti itu, maka orang Islam yang lain tidak perlu menggeluti, tidak apa-apa. Tapi kalau dia mau ikut terjun, itu akan lebih bagus. Mengapa? Karena efek dan implikasinya otomatis akan berantai. Ya. Dengan semakin banyaknya umat Islam mengamalkan ayat-ayat kauniyah, khususnya yang di langit, maka akan muncul pabrik-pabrik optik, pabrik teleskop. Muncullah dan bangkitlah perekonomian. Nah, saat ini kebetulan ya, hampir semua teleskop yang masuk ke Indonesia itu ya pabrikannya Jepang, Amerika, Cina, dan 70% Cina. Kan juga di Taiwan ya. Nah, mestinya pabrik-pabrik itu juga kita masuk, sehingga umat Islam kemudian juga bisa menciptakan efek-efek yang lain. Juga kita bisa membangun tempat-tempat pengamatan di sekitar tempat pengamatan. Tentunya ketika ada fenomena pengamatan langit juga ada nanti waro-waro toko-toko kuliner, itu nanti imbasnya akan banyak merembet ke ekonomi, sosial, dan seterusnya. Bahkan nanti melihat benda langit akan menunjukkan kekaguman kita kepada ayat Allah. Sehingga secara religi menambah keimanan. Kira-kira gitu deh, Bu Dokter. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Seperti ini ada pertanyaan terakhir mungkin Ustaz, akan bisa di menit-menit terakhir. Dari Bu Damai. Apa agak melenceng Ustaz tentang malam Lailatul Qadar? Dikatakan matahari tidak panas dan seperti bejana terang. Kadang di masyarakat sampai ada pertentangan, perdebatan di saat pagi hari bahwa tadi malam Lailatul Qadar, karena dia lihat langitnya gimana gitu, terang, sejuk gitu Ustaz. Lailatul Qadar adalah rahasia Allah, kita berusaha keras untuk mendapatkannya. Namun jika dari ilmu astrologi, penampakan langit, apakah memang ada perbedaan tertentu yang nampak setiap harinya di 10 malam hari Ustaz, apakah memang ada perbedaan? Jazakumullah khair. Baik. Ibu Damai Yanti ya. Yanti ya, saya hormati. Nah, dari ilmu, sebenarnya bukan ilmu astrologi ya ini. Jadi yang kita pelajari ini ilmu astronominya ya. Karena astrologi itu tidak boleh dipelajari apalagi diamal. Dari ilmu astronominya apa itu Lailatul Qadar? Kembalilah ke Al-Quran dan kita buktikan dengan pengamatan. Ayatnya, Lailatul Qadri khairul min alfi syahrin. Pertama, Lailatul Qadri itu lail, malam. Yang kedua, qadar itu adalah ketetapan. Dan yang penting itu alfi syahrin, 1000. Syahrunnya apa? Nah, ayatnya kan jelas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Hu-nya adalah Al-Quran. Berarti yang disebut Lailatul Qadar itu pada waktu malam. Yang kedua, pada waktu malam itu kan malam ini selama setahun 365 hari. Tetapi tidak selama itu Lailatul Qadar. Hanya beberapa malam. Kapan beberapa malam itu? Satu, anzalnahu pada saat Al-Quran diturunkan. Yang kedua, syahr. Alfi syahr. Lebih baik dari 1000. Apa maksudnya syahr bulan? Yaitu di Al-Baqarah kan Allah berfirman. Al-Quran itu diturunkan kapan? Pada bulan Ramadan. Ya kan? Surat Al-Baqarah di bagian tentang apa namanya? Tentang turunnya Al-Quran itu. Dari Al-Qadar lalu Al-Baqarah berarti
turunnya Al-Quran itu unzila fihil Quran. Syahrul Ramadana unzila fihil Quran. Syahr bulan Ramadan itulah bulan diturunkan Al-Quran. Syahr 1000 bulan itulah Lailatul Qadar pada saat anzalnahu diturunkan. Irisan gabungan dari dua ayat itu, surat Al-Qadar dan Al-Baqarah, kita bisa ambil kesimpulan. Lailatul Qadar itu waktunya malam. Yang kedua, Lailatul Qadar itu selama sebulan. Tetapi tidak siang hari, tidak saat matahari bersinar. Yang disebut malam dalam Islam ketika matahari tidak bersinar. Mulai maghrib sampai fajar. Ya, bukan maghrib sampai terbit matahari. Bukan sunset sampai sunrise. Tapi sunset sampai astronomical twilight. Maghrib sampai subuh. Itu malam ya dalam Islam. Kapan? Selama sebulan. Jadi Lailatul Qadar itu, Bu Dian, itu waktunya 1 bulan. 1 bulannya tidak Muharram, Safar, bukan. Tapi Ramadan. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Lalu anzalnahu fi Lailatul Qadar. 1 bulan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran turun itu ya di bulan Ramadan. Kalau turunnya tanggal 1, maka tanggal 1 sampai 30 itulah bulan di mana turun Al-Quran. Kalau turunnya itu tanggal 17 Ramadan misalnya ya, yang disebut sekarang ini peringatan nuzul Quran itu kan 17 Ramadan, maka ya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bulan Ramadan itu, tanggal 1 atau tanggal 29 bulan Ramadan itu, setiap malamnya ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu setiap malam selama bulan Ramadan. Sehingga khairun min alfi syahrin itu akan terbukti kalau kita beribadah penuh. Apa namanya itu? Penuh perhitungan. Ya. Nah, jadi adalah Ramadan penuh perhitungan. Ya kita hitung maksudnya wahtisabannya itu. Siapa yang beribadah selepas kita berbuka puasa sampai kita sahur, apapun bentuk ibadah kita, itulah ibadah yang akan dilipat gandakan kebaikannya selama 1000 Ramadan. Itu hakikat Lailatul Qadar. Pada matahari pada pagi harinya redup, itu motivasi Rasulullah kita itu mau melihat matahari ayat-ayat langit. Ya kalau di kutub selatan pada bulan-bulan Juni-Juli nggak pernah melihat matahari. Kalau di kutub utara pada bulan-bulan Desember, Oktober, November, Januari nggak pernah melihat matahari, sehingga Ramadan, Lailatul Qadar nggak ada. Masuk ayat Al-Quran bertentangan dengan tidak mungkin. Kitalah yang salah memahami makna dan hakikat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar nggak ada hubungannya dengan matahari. Lailatul Qadar hanya berhubungan dengan Al-Quran dan Ramadan. Dan itu waktunya malam hari selama bulan suci Ramadan, karena di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran. Siapa saja bisa mendapatkan Lailatul Qadar selama sebelum malam Ramadan dia beribadah. Tidak melihat matahari, tidak melihat 10 hari terakhir, tidak melihat ganjilnya, apalagi hanya memandang di tanggal 27, itu hanya pendapat ulama. Pendapat ulama tidak salah dan betul, tapi bahwa Al-Quran kalau kita pandang dalam perspektif ayat-ayat langit, Allah sangat adil dan maha pemurah. Ternyata Lailatul Qadar itu bisa kita dapatkan siapa saja setiap tahun selama kita beribadah di malam Lailatul Qadar. Kalau hanya malam tertentu misalnya 27, malam itu kita sakit, kita nggak beribadah, kita akan sedih. Allah kecam nggak ngasih kita pahala 1000 bulan. Tidak. Kita lah yang salah memahami. Sehingga kita mungkin beribadah sebelum tanggal 27 itu biasa-biasa saja. Begitu tanggal 27 kita kemudian semalam sentuh. Itu tidak Islami, tidak Quran. Semangat Quran adalah beribadah itu istiqomah. Hadisnya jelas. Khairul a'mali wa inqala. Adwamuha wa inqala. Amal yang terbaik menurut Rasulullah itu yang sedikit, bukan yang banyak, yang semalam sentuh lelean hanya beribadah. Sedikit wa inqala, adwamuha wa inqala.
yang paling istiqomah. Berarti tanggal 1 Ramadan, 2 Ramadan, sampai akhir Ramadan kita harusnya rutin, sedikit-sedikit saja. Kita puasa terus, kita tarawih terus, kita sedekah terus, sedikit-sedikit, tetapi rutin selama 1 bulan. Dua muha itulah yang terbaik. Dan itu yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Itu kira-kira sih pandangan tentang langit ilmu astronomi, memahami Lailatul Qadar yang justru sumbernya dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Jazakumullah khair Ustaz. Insyaallah dapat insight baru lagi ya teman-teman, sehingga nanti menjadi penyemangat kita menyambut bulan Ramadan, untuk tetap beribadah, semangat beribadah dari hari pertama bahkan hingga hari akhir bulan Ramadan. Insya Allah akan dipertemukan kembali dalam bulan Ramadan untuk kita gali pahala sebanyak-banyaknya, insya Allah. Jazakumullah khair Ustaz. Ada closing statement mungkin Ustaz sebelum ditutup Ustaz? Baik, terima kasih. Jam 10 ya. Di sini jam 9 lebih 6, mungkin di sini sudah lebih 10 lebih 0. Terima kasih sudah bisa belajar bersama. Mari kita mulai ya, cintai ayat Allah, baik ayat Allah yang terucap dan yang tercipta. Kita rajin membaca Al-Quran yang tertulis, tapi kita juga rajin membaca ayat Allah yang tercipta, yang tertulis, ya, sehingga kita menjadi Muslim yang kafah, yang yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang zikir dan fikir, seimbang menjadi manusia yang zikir dan fikir, seimbang menjadi manusia yang ahli ibadah dan ahli berpikir atau ahli ilmu, sehingga Allah akan meninggikan derajat kita. Ya fa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Kita rajin beribadah dan kita berilmu, itulah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Selamat beraktivitas, selamat berjihad, salam dari Indonesia. Tak terbantu dengan semuanya, semoga sehat walafiat, barokah, manfaat fikini wa dunia hatta akhir. Pekatan, terima kasih. Awal jazakumullah khair Ustaz untuk materinya pada malam hari ini dan juga closing statement-nya. Semoga selepas ini kita ketika melihat Teratonia tidak hanya di langit ya, mungkin di bumi, ketika kita lihat kalau di Taiwan kita lihat apa banyak burung ya, burung merpati misalnya terbang gitu. Semoga bisa pun mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan burung merpati bisa terbang. Masya Allah, subhanallah, dan bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin ketika kita bertemu dengan saudara kita gitu, kita lihat dia masih sehat, dengan segala lebih dan kurangnya juga bisa mengingatkan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ataupun yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz AR, kita melihat langit ya. Besok tadi sudah dapat ilmu baru. Ibu-ibu bisa pas bangun sholat subuh yang mungkin tidak terhalang oleh apartemen yang lain, silahkan melihat ke langit kalau ada titik terang selain bulan misalnya, berarti mungkin itu planet Venus ya. Nanti silahkan bereksperimen ya ibu-ibu, insya Allah dengan begitu kita mengamalkan untuk mengingat, untuk melihat Allah dimanapun ya, dia bahkan di langit. Allah, jazakumullah khair Ustaz, dan ibu-ibu semuanya, selamat beristirahat. Marilah kita tutup kajian Sabila pada malam hari ini dengan bacaan istighfar, Astaghfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan bila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz AR atas waktunya Ustaz.
Ji. Yanti, ibu-ibu semuanya, apa kabar, bisa istirahat.